Pada kesempatan ini, masih di buku yang sama, kitab yang sama, Hadis Arba'in Nawawi, karya dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi ini bercerita mengenai rukun Islam dan penyangga-penyangganya yang agung. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun keutamaan hadis adalah hadis tentang rukun-rukun Islam tersebut adalah hadis yang sangat mulia karena merupakan salah satu dasar Islam. Kemudian menghimpun berbagai hukum, berisi penjelasan tentang agama, dan memuat rukun-rukun Islam yang juga ditetapkan dan dikuatkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian pelajaran-pelajaran hadis antara lain yang pertama, bangunan Islam. Maksudnya dalam hadis ini Rasulullah SAW mengilustrasikan Islam dengan sebuah bangunan yang rapi dan tegak di atas fondasi-fondasi yang kokoh. Fondasi-fondasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 2 kalimat syahadat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Rukun ini ibarat fondasi bagi rukun-rukun yang lain. Demikian pula hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyatakan tidak ada ilah selain Allah dengan penuh keikhlasan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bazar. Kemudian fondasi-fondasi lainnya adalah mendirikan sholat, yaitu dengan menjaga dan menunaikan sholat pada waktunya dengan senantiasa menjaga dan memenuhi semua syarat dan rukunnya, termasuk memperhatikan segala adab dan sunnah-sunnahnya, sehingga memberikan manfaat bagi seorang muslim, yaitu meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, yaitu, dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga merupakan syiar dan perlambang bagi orang mukmin, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim dan perawi lainnya. Kemudian disampaikan hadis lain dari Abu Naim bahwa sholat adalah tiang agama. Kemudian fondasi yang ketiga adalah menunaikan zakat, yaitu dengan cara memberikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki ketika telah mencapai nisab dan telah terpenuhi berbagai syarat wajib untuk mengeluarkannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 4 yang artinya dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 24-25, dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa tapi tidak mau meminta. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Selain dapat mewujudkan keadilan dan juga ketentraman dalam masyarakat, zakat juga bisa memenuhi kebutuhan orang-orang fakir hingga akan tercipta kehidupan penuh kasih sayang dan saling menghargai antar sesama muslim. Fondasi berikutnya adalah perkara haji, yaitu dengan pergi ke Baitullah di Makkah pada bulan-bulan haji, yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Haji dilakukan dengan menjalankan semua manasik atau amalan-amalan dalam ibadah haji yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta dan juga jiwa, yang membawa berbagai dampak positif bagi individu dan masyarakat, bahkan merupakan muktamar internasional umat Islam. Pada saat itu, umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkesempatan untuk bertemu dan saling mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 27-28 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia yang jauh, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi diberikan
atau dimakan untuk orang-orang yang sengsara lagi fakir. Oleh karena itu, pahala haji sangatlah besar, seperti yang termuat dalam hadis Nabi SAW, haji mabrur tidak ada balasan pahala kecuali surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Fondasi berikutnya adalah puasa Ramadan yang disyariatkan pada tahun ketiga Hijriah setelah turun ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir atau di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian puasa adalah ibadah yang menyucikan jiwa dan meningkatkan spiritualitas jiwa seorang muslim. Di mana seorang muslim yang berpuasa hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya, maka Allah senantiasa akan menghapus dosa-dosanya dan meraih surganya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan karena Allah semata, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Adapun pelajaran hadis atau ibrah yang kedua adalah rukun Islam adalah kesatuan yang utuh. Barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh, maka ia adalah seorang muslim yang memiliki keimanan yang utuh. Kemudian barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, maka ia benar-benar kafir. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, maka ia bukanlah orang muslim. Dan barang siapa yang meyakini keseluruhan, namun mengabaikan salah satunya atau tidak melaksanakan karena malas, maka ia adalah orang fasik. Dan barang siapa yang melaksanakan keseluruhannya dan juga mengakui secara lisan, namun hanya sekedar basa-basi atau dalam hatinya padahal mengingkari, maka ia adalah orang munafik. Selanjutnya, pelajaran hadis yang ketiga adalah tujuan ibadah. Ibadah dalam Islam bukanlah sekedar bentuk, namun lebih dari itu. Ibadah mempunyai tujuan yang luhur di balik bentuk pelaksanaannya. Sholat misalnya tidak akan berguna jika orang yang melakukannya tidak meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Ataupun puasa tidak akan bermanfaat ketika orang yang melakukannya tidak meninggalkan perbuatan dusta. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Meski demikian, ketika tujuan dan buah tersebut belum dicapai atau belum tercapai, bukan berarti satu ibadah boleh ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, seseorang tetap berkewajiban untuk menunaikan seikhlas mungkin dan mesti senantiasa berusaha mewujudkan tujuan dari setiap ibadah yang dilakukan. Selanjutnya, pelajaran keempat yaitu mengenai cabang-cabang iman. Perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis di atas bukan merupakan keseluruhan masalah yang ada dalam Islam. Jika dalam hadis ini hanya dibatasi pada perkara-perkara di atas, maka hal itu lantaran pentingnya perkara-perkara tersebut. Dan masih banyak perkara-perkara lain dalam Islam yang tidak disebutkan dalam hadis tadi. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, iman mempunyai cabang hingga 70 lebih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun ibadah yang atau ibrah yang terakhir adalah melalui hadis di atas kita bisa memahami bahwa Islam terdiri dari akidah atau keyakinan dan juga perbuatan. Oleh karena itu keyakinan akan sia-sia tanpa perbuatan dan demikian pula sebaliknya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan juga share video ini. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.